Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu senantiasa memberikan kepada kita semuanya sehat, selamat, barokah, dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam musibah-musibah yang terjadi. Semoga Allah segera angkat musibah ini, wabah ini, dan bisa kita normal lagi dalam menjalani kehidupan yang ada insyaallah. Salawat serta salam tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kaji kita yang sebelumnya bahas tentang salah satu deretan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang bernama jembatan Shiratal Mustaqim. Ada satu perkara yang kemudian menjadikan seseorang itu susah untuk melaluinya, tergelincir karenanya, perkara yang begitu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang sangat luar biasa, yaitu sombong dan pembunuhan ataupun menumpahkan darah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa awwal ma yuhasab fil 'abdi yaumil qiyamah, hal yang pertama kali menjadi barometer hisab manusia di yaumil qiyamah ini ada dua perkara. Pertama yaitu as-shalah, yang kedua dalam riwayat yang lain yaitu fitnah, tentang urusan darah. Pada kajian tentang Shiratal Mustaqim, maka ketika seorang muslim mampu untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu, maka ada satu jembatan sirat lagi, yaitu lanjutan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jembatan itu untuk menyaring mereka-mereka orang-orang yang menzalimi, antara lain orang yang punya hutang, antara lain orang yang pernah menumpahkan darah, orang-orang yang sombong akan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat sulit sekali untuk melintasi jembatan tersebut. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam satu pembahasan jamaah rahimahullah, dan ini menjadi satu akhlak yang sangat besar. Jadi di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sayang, asih kepada umat manusia, mendolimi mereka berarti kegelapan yaumul qiyamah. Makanya ada dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu, inna dzulma dzulumatun yaumul qiyamah, ittaqud dzulma, takutlah kalian terhadap sebuah kezaliman. Takutlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatirlah kalian itu terhadap satu bentuk kezaliman, apapun jenis kezaliman yang ada. Sebab fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, sebab kezaliman itu merupakan satu kegelapan
ketika seorang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Semakin besar kezalimannya, semakin gelap pula yang dia jalani nanti di yaumil qiyamah, sehingga ini menjadi masalah yang sungguh sangat luar biasa. Dan termasuk kemudian di dalamnya adalah meremehkan orang lain, hal yang berkaitan dengan urusan horizontal kemanusiaan, yang membanggakan diri di hadapan orang lain, meremehkan orang lain, yang kita kenal dengan sifat yang bernama al-kibr ataupun sombong. Makanya dalam bahasa kamus Indonesia itu ya, bahwa yang namanya sombong itu menghargai diri yang berlebihan. Jadi menghargai diri yang berlebihan, congkak, ponga, itu yang disebut dengan sombong. Bagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala man kana fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya itu sekecil apapun mithqala dzarrah, sekecil apapun min kibrin, daripada penyakit kibr ataupun penyakit sombong. Maka qala rajulun, kemudian seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana ya Rasulullah. Ada seorang yang senang memakai pakaian yang bagus, wa na'luhu hasanatan, ya sandalnya pun juga bagus, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, sandalnya bagus, apa-apa yang dipakai itu bermerek. Apakah itu juga disebut sombong? Maka beliau Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah sangat mencintai keindahan. Wal kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Beliau mengatakan yang namanya sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, meremehkan kebaikan, meremehkan kebenaran, dan yang kedua wa ghamtun nasi, meremehkan manusia. Jadi kalau menurut pandangan kita bahwa yang namanya sombong itu cuma satu sisi saja, ketika seorang meremehkan orang, ya, tidak memperdulikan orang lain, ya rendahkan orang lain, maka itu disebut sombong. Tapi ada satu sisi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ya, menolak nasihat, menolak kebenaran, menolak tausiah, meremehkan daripada kebaikan. Ngapain ngaji udah ngerti? Ngapain ikutin ulama, itu sama aja ulama enggak ulama, itu disebut dengan sombong. Jadi menolak kebenaran itu menjadi satu sifat daripada kesombongan yang ada. Jika Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa menolak kebenaran, menolaknya, mengingkarinya, ya dengan menganggap dirinya lebih tinggi, lebih besar, lebih benar, itu juga disebut dengan sombong. Justru ini kriteria pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, yang disebut dengan al-kibr itu tidak lain yaitu menyatakan batil dan perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai kebenaran. Jadi ia mengatakan batil pada kebenaran yang disampaikan oleh Allah, ia remehkan sebuah dosa yang sangat besar, ya, maka itu disebut dengan sombong. Kriteria yang pertama ini kita bisa lihat dari berbagai macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada seorang makan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan tangan kirinya. Jadi ada seorang yang makan dengan tangan kiri pada saat itu. Di sampingnya ada orang yang sangat mulia, yakni Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kul biyamini. Hai fulan, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka orang itu mengatakan, walaupun dengan pelan, ia mengatakan la astati'. Jadi ada orang makan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, maka Rasul mengatakan kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka orang tadi mengatakan la astati', aku gak sanggup. Ketika orang tersebut mengatakan aku gak sanggup, maka Nabi mengatakan la stata'ta, maka kamu tidak akan sanggup. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang menghalangi orang itu untuk menolak kebenaran ini. Tidak ada orang yang menghalangi tersebut tidak mau makan dengan tangan kanannya illa al-kibr, kecuali sombong yang ada pada dirinya. Padahal orang tadi ngomongnya pelan, la astati. Kata Rasulullah, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang tadi mengatakan la astati, aku gak sanggup ya Rasul. Maka dia mengatakan la stata'ta, maka kamu tidak akan sanggup. Maka Nabi mengatakan ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah mencegahnya orang itu makan dengan tangan kanannya kecuali sifat sombong yang ada pada dirinya. Sampai Nabi mengatakan qala fama rafa'a ila fi, dikatakan oleh riwayat tersebut yaitu fama rafa'a ila fi, maka seketika itu tangan orang tersebut tidak sanggup untuk diangkat menuju mulutnya, alias setruk dalam bahasa kita. Maka ini menunjukkan kemarahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa lihat di dalam ayat ini, hadis ini, bagaimana Nabi SAW mengatakan ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah mencegahnya orang itu makan dengan tangan kanannya, tidak ada yang menghalanginya kecuali sifat buruk yaitu sombong yang ada pada dirinya. Jadi nolak kebenaran, aku gak mau makan tangan kiri, itu disebut oleh Nabi sombong. Sebab kenapa jamaah rahimahullah? Sebab syaitan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahada ahadukum falyakul biyamini." Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka hendaklah kalian itu makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba yashrib biyamini, apabila orang itu minum, maka hendaklah orang tersebut kemudian aliyashrabu biyamini, yaitu minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, sungguhnya syaitan itu, kata Rasulullah, yakulu bishimali wa yashrabu bishimali, sebab syaitan makan dengan tangan kirinya dan syaitan itu pun minum dengan tangan kirinya. Jadi kita perhatikan di dalam riwayat ini. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW, orang tersebut adalah orang yang sombong. Dan di situ ada kemarahannya Nabi SAW. Makanya kalau kemudian ada orang mengatakan, Nabi itu pemaaf, Nabi itu gak pernah marah-marah. Salah, Anda ngajinya separuh sih. Nah, urusan makan aja Nabi marah. Marahnya Nabi SAW ketika berhadapan dengan urusan agama. Sebab makan tangan kanan, minum tangan kiri, makan tangan kiri, itu cara makannya syaitan. Makanya Nabi nasihati. Maka orang yang menolak nasihat urusan makan ini saja berarti meremehkan kebenaran. Meremehkan kebenaran disebut oleh Rasulullah SAW sombong, dan itu terancam untuk tidak bisa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sebab Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di surganya Allah man kana mithqala ma fi qalbihi, itu orang yang ada dalam dirinya ini yaitu sifat sombong. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, yaitu walaupun sekecil itu, sekecil apapun, satu sifat yang disebut dengan sombong. Maka umumnya manusia itu jamaah rahimahullah tidak peduli terhadap kebenaran. Apakah karena bodohnya terhadap kebenaran atau bagaimana? Yang jelas manusia itu menurut Allah, menurut Al-Quranul Karim,
mereka itu kondisinya tidak mau mencari kebenaran, cuek terhadap kebenaran, dan kondisi seperti itu akan muncul di akhir-akhir agama ini. Di awal-awal pun terjadi seperti itu. Dianggapnya agama itu asing, maka di akhir zaman maka kembali ia datang menjadi asing lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayatnya, amittakhadhu min dunihi aliya, amittakhadhu min dunihi aliya, qul hatu burhanakum, qul hatu burhanakum hadza dzikrum man ma'iya wa dzikrum man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Ujung daripada ayat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa. Banyak di antara umat manusia itu, kebanyakan mereka, aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamuna al-haqqa, mereka tidak mengerti kebenaran. Lah anehnya, ketika mereka tidak mengerti kebenaran, kemudian disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka tolak. Makanya menolak kebenaran itu termasuk apa tadi? Penyakit sombong. Rasulullah SAW banyak mengutarakan bagaimana seorang Muslim itu jangan sampai mereka ikut-ikutan menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ada dalam hatinya sifat-sifat sombong. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tolak itu kebenaran. Dan mereka menginginkan kapan datangnya kebenaran itu. Terangkan dalam salah satu ayatnya Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat yang ke-89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka dialah orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Orang-orang Yahudi yang kemudian menantikan kapan datangnya kebenaran itu, kapan datangnya seorang pencerah, kapan datangnya seorang nabi yang mampu kemudian, kata Allah Ta'ala, mereka mengingat yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, yang mampu memimpin mereka keluar daripada kekufuran, memenangkan pertandingan yang ada. Mereka mengatakan kapan datangnya pencerah itu? Sebab datangnya pencerah, datangnya nabi, datangnya rasul di akhir zaman ada dalam kitab mereka. Sehingga mereka menginginkan kapan ini, kapan ini, kapan ini. Kita akan bisa menang, kita akan bahagia, kita akan jadi orang yang hebat. Tapi apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW, kata Allah Taala, maka tatkala mereka itu melihat nabinya itu datang, baru kemudian ketahuan, loh, kok tidak dari kelompok Bani Israil? Kenapa yang menyampaikan ini kok beda kelompok? Ketika yang menyampaikan kebenaran itu beda kelompok, mereka anggap kelompok Bani Israil, ternyata keluar dari kelompok Bani Ismail. Maka apa yang terjadi? Maka kafaru, mereka pun mengingkarinya. Mereka mengingkarinya semuanya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi, mereka mengingkarinya. Ketika mereka mengetahui ma'arafu, apa yang mereka ketahui, secara mendetail, maka justru tatkala mereka tahu kebenaran, kafaru bihi, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah untuk mereka, orang-orang yang mengingkari kebenaran itu. Jadi kita perhatikan di dalam ayat ini. Jadi kadang orang mengingkari kebenaran karena tidak mengerti tentang
Tetapi kemudian disampaikan kebenaran yang mentolak kebenaran, itu disebut dengan sombong. Atau ketika mereka sudah tahu kebenaran, namun kemudian kebenaran itu ternyata tidak sampai tidak keluar dari kelompok-kelompoknya, maka mereka mengingkarinya. Mereka tahu ini kebenaran, jadi kenapa yang ngomong seperti ini kok bukan ustaz-ustaz mereka? Kenapa yang ngomong seperti ini? Kenapa bukan kiai-kiai mereka? Kenapa kiai yang lain? Hanya beda kelompok yang ada, kebenaran yang hak itu pun diingkarinya. Ini watak daripada orang-orang Yahudi. Dan itu yang disebut oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadis, yaitu sombong. Batarul haq, ia menolak kebenaran. Masya Allah, dia menolak kebenaran ini hampir akhir-akhir zaman ini. Ya. Contoh yang akhir-akhir ini terjadi, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, sampai menumpahkan darah seorang Muslim. Menumpahkan darah ini perkara yang besar, ya, ancamannya pun berderet, ya. Bahkan jamaah rahimahumullah, hingga sampai Qabil. Dalam satu hadis diceritakan, setiap ada orang yang membunuh, itu Qabil dapat setoran daripada dosa pembunuhan. Berapa ribu tahun yang sejak awal kehidupan umat manusia. Kenapa? Sebab Qabil adalah orang yang pertama mengajarkan tentang pembunuhan itu, menampakkan kebunuhan, diikuti oleh yang lainnya, keperpihakannya terhadap kesesatan ini, sampai Nabi mengatakan sampai ila yaumil qiyamah, setiap ada orang yang membunuh, maka Qabil mendapatkan setoran dosa pembunuhan berawal daripada ia menolak kebenaran tentang masalah keharaman membunuh itu. Loh, Masya Allah. Maka ini perkara yang besar, ya. Tadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang yang rahimahullah akan masalah terjadi di akhirat ketika pernah menumpahkan darah. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih itu, bahwa Nabi SAW mengatakan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah as-salat. Tapi dalam riwayat yang lain fiddam, dalam urusan darah, ya. Maka digabungkan oleh para ulama, berarti urusan vertikal itu adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka baguslah seluruh amaliyahnya. Kalau salatnya masalah, berarti masalah seluruh urusan yang lainnya. Urusan horizontal, urusan darah. Orang empati luar biasa, sedekahnya hebat, tutur katanya yang sangat indah, sama orang pun Masya Allah gak pernah untuk bermusuhan, cuma pernah ia tumpahkan darah, maka semua itu terhenti. Sebab yang dipandang oleh Allah, titik sentral saat itu adalah urusan darah. Ini jamaah ini. Makanya perkara-perkara yang sangat besar, saking kejinya persoalan ini, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dosa yang berderet dalamnya. Allah jelaskan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat yang ke-93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Satu ayat ini saja sudah cukup untuk menghantam, menghentikan daripada orang yang punya hasrat menumpahkan darah seorang muslim. Jangankan menumpahkan darah saja, walaupun gak sampai terbunuh, itu pun luar biasa dosanya. Ayat ini menjelaskan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, siapa orang yang membunuh dengan sengaja, muta'ammidan, ya, sengaja punya keinginan untuk membunuh dengan senjata yang juga mematikan, apalagi berencana. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu, maka balasannya berderet. Satu ayat berderet daripada ancaman. Ulama mengatakan kalau ada satu ayat, ada satu dosa, kemudian ancaman berderet dalam satu ayat, ini gak main-main dosanya. Dan orang yang meremehkan ini menganggap hal yang biasa, maka ia pun terkena daripadanya.
Ya, penyesalan yang luar biasa. Apa kata Allah Taala? Fajaza'u, maka balasan orang yang membunuh dengan sengaja. Pertama, jahannam khalidan fiha, maka ia neraka jahannam. Sampai kapan? Khalidan fiha, selama-lamanya di dalam. Khalidan fiha. Ini saja sudah cukup sebenarnya. Tetapi kemudian dideretkan oleh yang lainnya. Pak, berarti khalidan fiha ini selama-lamanya nggak bisa terangkat ke dalam surganya Allah Ta'ala? Bisa. Ulama mengatakan kalimat khalidan itu dalam waktu yang sangat lama, sehingga hampir ia tidak menerima daripada setitik surganya Allah Ta'ala. Dan khalidan fiha dikatakan selama-lamanya tidak bisa sedikit pun terentaskan dari nerakanya Allah, bila ia membenarkan. Jadi harus pahami, bila ia mengatakan tidak ada masalah membunuh itu, berarti ia membenarkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang itu Pak, dosa, ia nyadar itu dosa. Ada orang itu dosa, tapi ia menganggap itu tidak dosa. Itu nilainya sangat beda. Makanya surah Al-Kahfi yang kemarin kita baca itu, ya, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya tidak? Surah Al-Kahfi ayat 100. Cari sendiri di akhir-akhir itu, lembaran terakhir, ya. Apa kata Allah Ta'ala? Maukah aku kabarkan pada kalian, yaitu satu bentuk al-akhsarina a'mala, amal yang paling merugikan kalian, paling tidak ada yang mampu untuk menandinginya lagi. Apa itu? Yaitu orang yang mengerjakan keburukan, tetapi kemudian yaksabuna annahum yuhsinuna sun'ah, ia anggap amalan itu gak ada itu rugi. Ada orang itu membunuh, tapi nyadar iya sih, ya gimana lagi, namanya tugas, itu dosa. Ya, ada orang itu kemudian dia membunuh, kemudian dia mengatakan, ya nggak masalah lah, ya hari gini dilarang-larang, ya maka berarti banyak dosa. Al-akhsarina a'mala. Makanya dalam hadis dikatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan mukmin kafir itu adalah salat. Jadi kalau kemudian dikatakan dalam apa yang ada dalam teks hadis ini, kalau salat muslim, kalau nggak salat kafir. Maka ulama kemudian mengatakan, loh, masa nggak salat kafir? Sedangkan dia kan masih iman ke Allah, cuma kadang-kadang aja nggak salat. Maka apakah langsung disebut kafir? Maka ulama berbeda pendapat. Ya, pada satu titik kesimpulan, kalau ia tidak mengerjakan sholat, ya, dengan tidak mengatakan sholat itu tidak wajib, kenapa kamu nggak sholat? Males banget. Kenapa kamu nggak sholat? Tahu nih capek. Kenapa kamu nggak sholat? Ini di kerjaan numpuk. Maka dia dosa yang luar biasa, tapi masih disebut muslim. Ya, tadi itu yang membunuh, tapi kamu membunuh? Ya tugas kamu membunuh, pengen naik pangkat. Maka ini dosa yang luar biasa. Tetapi kemudian ketika kemudian dia mengatakan, kenapa kamu nggak sholat? Hari gini masih wajib sholat, maka kafir dia. Jadi kalau tadi sadar nggak sholat itu adalah sholat itu kewajiban, namun dia nggak dikerjain, maka ini sangat luar biasa dosanya, tapi masih disebut muslim. Jadi kalau sebutan muslim itu artinya masih terbuka surga. Cuma ngetemnya di neraka berapa triliun tahun, itu yang nggak ngerti. Ya. Lah, ayat mengatakan orang yang membunuh itu, Masya Allah, apa kata Allah? Jahannam khalidan fiha. Walaupun ia banyak apalan hadisnya, naudzubillah min dzalik, apalan Qur'annya banyak. Masa iya sih Pak, apalan Quran sama apalan hadis membunuh juga? Ya ada Pak. Yang membunuh Sayyidina Ali, qaimun bil lail, shaimun bin nahar, malam rajin tahajud, siang rajin puasa. Yang membunuh Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam, gara-gara urusan perpolitikan. Ya, itu Abdurrahman bin Muljam, urusan politik yang mau dia. Ya. Sayyidina Hasan pun dibunuh sampai diracun gara-gara urusan
Politik zaman Muawiyah, Sayyidina Husain pun juga dibunuh di padang Karbala. Itu juga urusan politik gara-gara dia tidak mengakui daripada jabatan anaknya Muawiyah. Ini para jamaah rahimahumullah. Jadi dikatakan jamaah rahimahumullah bahwa perkara ini perkara besar. Kata Allah Ta'ala, jahannam khalidan fiha. Walaupun dia orang yang hebat luar biasa, hatta penjaga Masjidil Haram tawaf tiap saat, tetap ia terlempar ke neraka jahannam khalidan fiha, dalam waktu selama-lamanya atau dalam waktu yang sangat lama. Selama-lamanya atau dalam waktu yang sangat lama. Kalau selama-lamanya gak ada harapan cium bau surganya Allah sampai kapanpun, karena tidak ada kehidupan lagi kecuali akhirat. Kalau dikatakan waktu yang lama, berarti masih ada kesempatan. Masya Allah, ada kesempatan surga, Pak. Cuma cicatnya ada tulisan jahannamiyin, mantan narapidana jangan kan gitu ya. Kita bahas itu. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ghadiballahu alaihi. Kata Allah Ta'ala, jahannam khalidan fiha, maka neraka jahannam untuknya. Ini satu ayat. Wa ghadiballahu alaihi, dan dia mendapatkan kebenciannya Allah. 2. Padahal jahannam udah cukup. Dia ulang lagi, dia mendapatkan marahnya Allah. Allah murka kepadanya, gak bakal ditengok orang itu. Yang ketiga kata Allah, wala'anahu, Allah melaknatnya. Melaknat ini perkara yang luar biasa. Tidak ada kebaikan sama sekali yang ada, tidak diperhitungkan. Ketika Allah katakan laknat, maka dosa yang ada, dosa yang sangat luar biasa. Yang keempat, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, maka dia tertimpa azab yang sangat besar. Padahal sudah diutarakan jahannam, diutarakan lagi ia mendapat azab yang 4 ancaman dalam satu ayat. Insyaallah. Inilah jamaah rahimahullah, asbab meremehkan daripada kebenaran yang ada. Dinasihati nggak mau, kasih tahu nggak, padahal keputusan untuk mencari kebenaran itu begitu mudahnya, tetapi memang menjalankannya itu sangat sulit. Makanya ada satu munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Berikan kekuatan kami ngikutin yang hak, menjauhi yang batil. Kenapa? Tidak semua orang tahu tentang kebenaran, dan tidak semua orang tahu itu kemudian menjalankannya. Tidak semua orang tahu tentang kebatilan dan tidak mampu untuk menjauhi kebatilan. Insyaallah. Makanya dosa-dosa yang sangat besar. Apalagi kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70, sampai dideretkan oleh Allah setelah syirik ada dosa membunuh. Allah sampai sebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kata Allah Ta'ala sifat orang-orang ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah, sifat ibadur rahman itu punya ciri antara lain walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak mensekutukan sedikit pun ada ilah di dalam dirinya, selain Allah SWT. Maka kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan ciri ibadur rahman yang kedua yaitu mereka tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim. Jadi Allah sebutkan larangan menumpahkan darah itu setelah mengutarakan tentang keimanan yang tidak mensekutukan Allah.
Berarti perkara yang besar. Setelah keimanan kemudian diterangkan oleh Allah, mereka tidak pernah menumpahkan darah. Ya, insyaallah yang diharamkan oleh Allah, darah yang tidak diharamkan atau darah yang halal itu. Ya, pertama kafir harbi. Kalau kafir harbi itu kafir yang memusuhi, itu darahnya halal, menumpahkannya boleh. Menumpahkannya boleh. Itu namanya kafir harbi. Ya. Kemudian yang kedua pembunuh. Pembunuh itu disebut ya dengan darah yang halal, yaitu dalam hukuman qisas. Yang ketiga yang darahnya halal. Siapa yang ketiga? Yaitu orang murtad. Orang yang murtad setelah menolak pertobatan, itu darahnya halal dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, "Membadala dinahu," maka siapa orang yang mengganti agamanya, fal yaqtulhu, maka hendaklah dia bunuh dia. Ya, dia perangi dia. Itu halal darahnya. Yang keempat yang halal darahnya yaitu pezina muhsan, aki-aki yang zina. Yang sudah punya keluarga berzina, maka zina muhsan hukumannya rajam, bunuh. Ya, bunuh dengan rajam. Yang kelima yaitu tukang sihir, dukun-dukun. Itu dalam agama yaitu apa? Hukumannya bunuh. Yang keenam adalah pelaku homo. Pelaku homo ini pun hukumannya bunuh dengan cara dijatuhkan. Dijatuhkan dari apartemen lantai 40 begitu. Ya, lemparkan sampai ke bawah, kok masih hidup, tarik lagi, lemparin lagi. Soal itu dosa pelaku homo. Nah, selain daripada ini, maka darah itu haram. Kenapa 6 orang ini darahnya halal? Karena tidak punya kemuliaan. Ya, karena tidak punya kemuliaan darah itu. Nah, makanya Allah Ta'ala katakan, allati haramallahu illa bilhaq. Jadi orang yang buruk itu adalah orang yang pernah menumpahkan darah, kecuali darah itu darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi apa yang namanya yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, ya berarti boleh. Nah, ini jamaah rahimahullah. Makanya Allah Ta'ala sampai menyebutkan saking besarnya itu dosa. Al-Maidah ayat yang ke-32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka Allah tetapkan sejak zaman Bani Israel, siapa orang yang membunuh satu orang, maka dosanya seperti menghabisi semua manusia yang hidup di bumi. Insyaallah. Saking besarnya dosa bunuh satu orang, maka faka'annama ahyan nasa jami'a, seperti membunuh semua manusia. Insyaallah hari-hari ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW di akhir zaman, nanti kalian akan lihat, ya, di antara tanda kiamat itu banyak terjadi pembunuhan. Ya, mutilasi yang ada di Kalimalang, Kranji saja, Kayu Ringin, masya Allah. Urusan sepele, orang dipotong-potong kayak seperti itu. Masya Allah. Tersinggung dikit, potong, masya Allah. Ya, beda politik dikit, sembelih, masya Allah. Hidup yang sementara di dunia dipakai gak karu-karuan. Dikira Allah itu tidur, padahal Allah itu la ta'khudhu sinatun wa la naum. Ya, hidup sebentar, gak lama, pangkat gak lama,
jabatan gak lama, nikmat gak lama, ya Masya Allah dipakai gak karuan. Masya Allah, akhir zaman kan juga. Nah ini masalah besar. Jadi masalah yang besar itu urusan horizontal yaumil qiyamah. Bahkan dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa kalian membawa satu dosa horizontal itu lebih berat di sisi Allah daripada kau bawa 70 dosa vertikal. Ya, jadi satu dosa yang horizontal itu lebih berat daripada 70 dosa yang vertikal. Ya rahimahullah. Jadi iman masalah membunuh. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kita perhatikan jamaah rahimahullah, ya, bahwa membunuh ini, ya, sampai dikatakan hilangnya, ya, nyawa itu lebih berat di sisi Allah daripada rontoknya, ya, Ka'bah Baitullahil Haram. Sehingga suatu ketika Nabi SAW mengelilingi daripada Ka'bah Baitullahil Haram, maka beliau mengatakan, sungguh engkau adalah mulia, alangkah agungnya dirimu, alangkah mulianya dirimu. Tapi demi Allah, darah seorang muslim lebih agung darimu, lebih mulia darimu. Insyaallah, artinya apa? Rontoknya Ka'bah itu lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Gak main-main. Tapi diomongin yang seperti itu, orang di akhir zaman dianggap hal yang wajar, hal yang lumrah. Maka Allah, makanya kecapan Allah Ta'ala, orang yang sombong itu termasuk ngeremehin kebenaran itu. Ya. Berpihak itu punya akibat, jamaah mulia. Maka dalam satu keterangan Nabi dikatakan, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin, siapa orang yang menolong orang lain untuk membunuh, walaupun bi syatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, kalimatnya enggak penuh lagi, separuh kalimat, ya, tapi menjadikan membunuh, berarti kan ada keberpihakan. Maka laqiyallahu maktubun, maka ia nanti akan datang di sisi Allah maktubun, tercatat, tertulis, insyaallah, baina ainaihi, yaitu di antara kedua matanya ada tulisan aisun min rahmatillahi ta'ala, orang yang putus asa, gak ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang walaupun membantunya dengan satu kalimat itu juga terkena dampak pembunuh. Jadi ya juga membunuh. Jadi ada orang umpamanya lagi digebukin, ya, Kalimalang. Sekarang ini kan kalau orang digebukin nonton, Pak, bukan tonton. Kita lewat pakai mobil kita, tak buka jendela, ada apa? Itu Pak, orang ini di handphone. Udah sikat aja, ada sikat namanya. Kemudian kita langsung melaju dengan kalimat sikat, bukan bunuh, kalau dibunuh, sikat saja. Ya, ternyata menjadikan orang semakin brutal. Maka kita yang ngomong sikat aja, yang sekali tadi itu, ternyata orang itu terkapar, maka kita yang gak ngerti kematian orang itu terkena dosa membunuh dan terancam oleh ayat pembunuhan. Sampai yang kemudian hatinya ini ridho, ya biarin aja lah, kapok ungkapan. Ya, padahal itu di handphone gak sampai dibunuh. Yang dibunuh itu yang ngabisin uang kopi rakyat itu orang dia. Tukang motil mau ya. Motil. Orang Jawa ngomongnya apa? Motil. Jadi motil itu kalau beli pisang goreng, ya pisangnya lagi digoreng, tepungnya dicoelin. Itu namanya apa? Motil. Mau ya. Ya, bantuan 300.000 diambil tuh 10.000 namanya apa? Motil. Mau ya. Cuma yang dikondil itu kali, sehingga 10.000 kali sekian juta munculnya 17 M. Ya benar juga kalau dia yang ngajurin 3 M kok. Masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya. Awas 3 M, ya. Dia ngomong 3 M, prakteknya dia 17 M, ya. Masya Allah.
sekolah jauh-jauh hanya untuk jadi maling, ngapain? Ya, makanya kalau agama nggak hadir di hadapan manusia ini susah. Suruh ngurus laut malah jadi baca benur mau ya. Susah jamaah. Ya, dolim itu perkara besar. Jangan anda enteng, jangan anda pilih. Anda nangis berdarah-darah di hadapan Allah. Ya, zikir sepanjang malam, puasa sepanjang siang, nggak ngaruh sedikit pun urusan horizontal ini. Mari kita bahas. Jangankan membunuh, utang saja masalah. Utang itu masalah. Sholatnya hebat, puasanya rajin, tilawah Qur'annya hatam, tiap malam tahajud, tapi utang kagak. Itu utang. Belum model, belum nyolong. Diperhalus bahasanya korupsi, kehalusan. Ya, makanya kemarin ada pertanyaan dari seorang yang, apa boleh Ustaz ngomong orang yang buruk itu dengan kalimat yang buruk? Boleh? Loh, ada dalilnya? Oh banyak dalilnya. Ya, berarti boleh Ustaz ngomong orang yang zina dengan lonte? Oh boleh. Bahkan ada kalimat yang lebih buruk dari lonte, ucapin kepadanya. Kasih ruang gerak ia untuk tobat, tapi ucapkan kepadanya sehingga orang menganggap jijik, dan ini berkah yang luar biasa. Anak turunan kalian tidak akan mendekati perbuatan itu, karena dalam mindset hatinya, pikirannya itu perbuatan yang jijik. Sebab nanti muncul kata Rasulullah SAW, orang nganggap zina itu bukan zina, minum khamr itu bukan minum khamr, kan gitu. Masya Allah. Apalagi menurut Quran, surah An-Nur ayat yang kedua, wala ta'khud rafatun fi dinillah. Jangan kalian berbelas kasih, bukan dalam Quran itu. Jangan sok jadi orang baik sama penjahat baik, ya. Sama orang yang pesen kapling di neraka kok baik, nggak boleh. Kasih ruang taubat iya, tapi ngomong berbaik-baik sama dia nggak boleh. Siapa yang ngomong nggak boleh? Quran. Makanya kalau ngaji itu lengkap, jangan pakai pikiran. Nggak boleh kayaknya itu, nggak sopan. Anda nggak sopan gimana? Justru Anda yang seperti itu menolak kebenaran. Orang makan dengan tangan kiri saja Nabi sampai mengatakan, ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah ia kemudian menolak makan tangan kanan itu kecuali sombong. Apa kemudian dalam hadis itu? Nabi mengatakan, ya, maka tangannya tidak mampu lagi mengangkat ke mulutnya gara-gara marahnya Nabi itu. Ya, alias Nabi marah juga, dia marah. Jangan baca hadis itu, ngaji itu sepotong-sepotong. Ada orang kencing di masjid, sahabat-sahabat marah. Apa kata Nabi? Ayo habisin kencingnya, habisin. Dulu Nabi nggak marah Ustaz. Kencing di masjid aja Nabi nggak marah. Setelah kencing kemudian Nabi bilang, ambil gayung, siramkan air, ya, kencingnya. Nabi nggak marah. Iya, kalau ngajinya sepotong, baca dong yang lainnya. Ada orang pakai cincin emas. Jadi maksudnya ketika pakai cincin emas, maka dipegang oleh Nabi tangannya. Habis dipegang, dipelorot. Habis dipelorot, dilempar. Itu hadis loh. Itu sahih. Ya. Antara lain gampang nyari kitabnya di Riyadhus Shalihin. Itu ada itu. Nabi pegang, Nabi pelorot, Nabi lempar, Nabi omongin, engkau meletakkan bara api di jarimu. 4 hal. Nabi pegang, berarti ada masalah. Nabi pelorot, berarti paksa. Nabi lempar karena gak sukanya Nabi. Kemudian Nabi ngomong menjadi penasihat untuknya, kau meletakkan bara api pada jari. Ayo ngomong gak sopan itu. Masya Allah. Jadi harus dipahami. Sehingga ngaji itu harus lengkap. Nabi marah di situ. Apa yang menjadikan Nabi marah? Apa yang menjadikan Nabi gak marah? Nah itu ngajinya nanti ada perkara yang lain. Makanya kelengkapannya harus dipahami. Maka jamaah yang muliakan oleh Allah Ta'ala, keperpihakan itu punya nilai. Ya, bukan kalau dalam tafsir surah Al-Anbiya itu dalam tafsir surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat yang ke antara lain, ya, dalam ayat yang ke-69 ketika Allah mengatakan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala
Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu seorang diri dakwah hingga pada akhirnya dipegang, diseret, kemudian mau dilempar ke api. Apa kata Allah Ta'ala? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Pada saat itu semua ingin memadamkan api. Jibril alaihissalam ingin madamin api, malaikat ingin madamin api, makhluk-makhluk yang lain ingin madamin api, tetapi Allah lebih cepat. Maka dikatakan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya. Maka tidak pakai yang lain, Allah yang punya jagat, Allah sang pemilik api. Allah mengatakan, hei api, dinginlah kamu, jangan sentuh Nabi Ibrahim. Pada saat itu ada satu makhluk yang pakai niup api supaya apinya gede, walaupun tiupannya itu kagak ngaruh. Dan makhluk itu namanya cicak. Ya berpihak, tapi berpihaknya gak ngaruh, Pak. Kobaran api ditiup sama mulutnya kecil, gak ngaruh, cuma dia berpihak. Berpihaknya ini loh, sehingga begitu marahnya Rasulullah SAW. Ya, dalam salah satu riwayat yang sahih dikatakan Nabi Saleh an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, lama ulqiya Ibrahim alaihi salam bin nar qala Allahumma innaka bis sama wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduka. Di dalam satu riwayat sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa akan padamnya api itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada yaitu ayatnya, hei api, diamlah apa? Dinginlah kamu. Dalam satu riwayat diceritakan jamaah rahimahullah oleh seorang yang kemudian berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Maulatul Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Qala, ia berkata suatu ketika dakhaltu ala Aisyah fara'aitu fi baitiha rumhan. Suatu ketika aku ini mengunjungi daripada rumah Sayyidatina Aisyah. Ketika aku ini mulai masuk, aku lihat ada tombak di situ. Jadi ada tombak di rumahnya Sayyidatina Aisyah itu di dinding yang ada. Maka kata orang tersebut, maka aku bertanya, ya Ummul Mukminin, ma tasna'ina bihadzal rumah? Wahai Ummul Mukminin, wahai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma tasna'ina bihadzal rumah? Apa yang kau perbuat dengan tombak ini? Artinya, buat apa kok ada tombak kan? Gantung. Apa kata beliau? Faqalat taqtulu bihadil auzar. Ini tombak memang aku pakai senjata untuk membunuh cicak yang ada mesti aku bunuh. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau ada cicak mesti aku akan bunuh dengan tombak itu. Karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna Ibrahim hina ruqiya finnar, saat Ibrahim terlempar ke api, lam yakun fil ardi dabatun illa tufiqun nar, tidak ada satu hewan pun yang ada di permukaan bumi kecuali ingin memadamkan api. Semua makhluk ingin memadamkan daripada api itu, ghairal wazah, kecuali cicak. Ia di pojok pakai niup, kecuali cicak. Apa kata Nabi? Fa innahu kana yanfuku ala Ibrahim, maka ia berusaha untuk mengobarkan api yang menyulut di hadapan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kemudian memerintahkan kami biqatlihi, untuk membunuh cicak itu. Loh, Masya Allah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang bunuh cicak sekali pukul jeder, mati 100 kebaikan. Bukan main-main Pak cara nyari kebaikan itu. Ya. Ambil aja rotan, pukul itu cicak sekali mati 100 kebaikan. Itu hadis. Kalau kalian bunuh 2 kali jeder, maka setelah itu separuhnya 50. Kau bunuh 3 kali, setelah itu artinya semakin banyak dibunuh berkali-kali, maka baru mati. Itu berarti pahalanya sedikit, tapi tetap berpahala. Tapi kalau kemudian dengan tenaga yang cadar langsung mati sekali pukul, pahalanya 100. Kenapa kok sampai Nabi mengatakan ya itu membunuh itu cicak?
karena cicak itu berpihak. Walaupun keperpihakannya itu gak ngaruh, tapi berpihak dalam hatinya cicak. Bahkan ia pun kemudian ikutkan dengan tiupan itu, berpihak urusan kebatilan. Hati-hati. Jadi kalau hatinya kemudian cuek, biarin aja lah. Nah, lihat, hati-hati. Insyaallah. Inilah jamaah rahimahullah. Makanya nggak boleh orang itu sombong. Kalau dinasihati, nggak boleh sombong. Nah, sombong itu berarti menolak kebenaran, berarti menolak nasihat. Cok ngeyel. Mau ya sekarang itu banyak orang ngeyel. Ustadz dibully, kiai dibully, gara-gara satu aja, bukan kelompoknya. Titik. Coba kalau yang ngomong kelompoknya, ya. Coba kalau yang ngomong itu, ya, sama dengan dia, ya, partainya sama dengan dia, seleranya sama dengan dia, manggut dia. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jamaah rahimahullah, itu kriteria sombong yang pertama. Sekarang kriteria sombong yang kedua. Jadi tadi menurut hadis sombong itu ada dua kriterianya. Pertama, batarul haq, meremehkan kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas. Yang kedua adalah wa ghamtun nasi, yaitu meremehkan manusia. Jadi meremehin kebenaran dan juga meremehkan manusia. Maka diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu bagaimana marahnya Allah menceritakan tentang kisah orang kaya yang meremehkan orang miskin. Dalam ayat 34 sampai ayat 35, wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan ada orang kaya punya kebun banyak. Ringkas ceritanya ya aja temannya itu. Ketika temannya sudah masuk ke kebunnya itu, baru dia ngomong, ana aktsaru minka malan wa azuna. Coba kamu lihat, aku ini duitnya banyak kan. Loh, lihat kebun-kebun itu banyak, subur-subur. Pegawaiku pun juga banyak, pegawaiku ini banyak. Pegawai kamu berapa? Kamu punya pegawai? Bahkan kamu jadi pegawai? Gimana sih? Aku ini pegawainya banyak, kebunku luas. Ketika ia masuk, dzalimun li nafsi, ia mendolimi hakikatnya dirinya sendiri dengan sombong tadi. Itu Allah tak suka. Kalau ma'adunu anta bila di abada, ia menyangka bahwa kebun-kebunnya itu tidak akan hancur. Makanya dalam cerita bagi nama rajulun yatabakhtaru yamshi ya bi burdaihi, yaitu ada seorang yang berjalan dengan burdahnya, dengan sombongnya sampai menyeret-nyeret daripada pakaiannya. Makanya nyeret pakaian itu, nah itu Nabi gak suka. Kenapa? Sebab itu adalah dulu termasuk perilaku orang sombong. Nanti sombongnya dia jadi masalah. Dan sementara para sahabat Ahlus Suffah itu jangankan sampai mata kaki, untuk nutupin dengkul saja itu kadang-kadang kesusahan karena gak punya kain. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih? Ada orang yang jalan dengan sombongnya, pakaian menjuntai, maka kemudian Allah tarik sampai ke perut bumi, dan orang itu tidak lain adalah Qarun. Makanya Allah perintahkan la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu, jangan saling iri, jangan saling singkur-menyingkur, jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Insyaallah. Ya, Masya Allah, ini berkali besar. Ya, bagaimana kemudian seorang itu khawatir kalau kemudian Allah itu marah. Ya, maka apa sih kemudian jamaah rahimahullah dampak daripada penyakit al-kibr ini? Ya, akibat al-kibr, akibat sebuah kesombongan itu, para jamaah mulia, setidaknya 5 bahaya orang sombong. Pertama, yaitu apa? Menjadi dosa pertama dan sangat besar. Dosa pertama yang dikerjakan oleh orang sombong itu, oleh makhluk itu adalah sombong.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan pada malaikat, sujudlah kamu ke Adam, sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ia sombong. Aku lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku unsur api, dia unsur tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Padahal dalam kenyataannya tanah lebih hebat daripada api. Makanya orang sombong itu pakai logika berbalik. Ya, insyaallah sombong di hadapan seorang ulama. Gak perlu lagi datang, kami tangkap langsung. Sombong amat, gagah banget sama orang sipil. Ya, latihan militer kok gagahnya sama-sama orang sipil. Ya, Masya Allah. Ulama lagi yang diomongin, orang yang punya jasa ngangkut mayat puluhan di Aceh sana, di Bantul sana, urusan bencana dan lain sebagainya. Masya Allah, itu jangan sombong. Hati-hati, hati-hati. Anda pakai logika berbalik. Ya. Maka yang kedua, akibat daripada kesombongan itu, yang kedua yaitu termasuk kawan syirik. Kawannya syirik, temannya syirik, yang dekat dengan syirik itu adalah sombong. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Asbab sombong, maka iblis mengatakan apa? Gak apa-apa dah masuk neraka, gak apa-apa. Ya, yang penting puas, yang penting gak mau berkawan dengan dia. Akhirnya kan begitu kan? Akhirnya kemudian ia membunuh karena itu kesombongannya. Pada akhirnya kemudian dia keluar daripada jalur ulama yang benar, yang caci maki, ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Masya Allah. Berawal dari sombong, maka dikatakan penyebab syirik, kawan syirik, kawan keluar dari agama, ini adalah sombong. Yang ketiga, ancamannya neraka. Ayat yang kita baca tadi, insyaallah, ancamannya neraka. Surga itu tidak dihuni orang yang sombong. Tidak ada orang sombong ada di surga, tidak ada. Oh, yang sombongnya diusir, yang sombong di surga terus di dunia sombong mau gimana ini? Insyaallah. Ila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Dalam surah Az-Zumar ayat 72 dikatakan ila dakhulu abwaaba jahannam. Insyaallah. Para jamaah rahimahullah, ayat tadi pun mengatakan demikian pula dalam Al-Qasas ayat yang 83, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Bahkan Allah Ta'ala katakan surga itu hanya dihuni oleh orang-orang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad, yang gak ada sombong saat ia berada di bumi. Insyaallah. Itu pada jamaah rahimahullah. Apalagi yang sombong itu orang yang punya pangkat. Apa kata Rasulullah? Salasatun la yukallimumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Cara singkat dikatakan, 3 kelompok manusia yang tidak dipedulikan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dicuekin oleh Allah di akhirat. Siapa 3 kelompok yang tidak dihiraukan oleh Allah di akhirat itu? Pertama, yaitu syaikhun zanin. Pertama, orang tua yang sudah zina. Anak muda zina, Allah marah, tetapi kan masih muda, darah mudanya ada. Ini udah hati-hati. Udah aki-aki zina, syaikhun syekh. Saya itu orang tua. Syaikhun zalim, sudah tua tapi masih zina. Masih senang nongkrong di perempatan, masih sweet-sweet, gigi gak ada, pakai semeritan, ya. Maka yang seperti itu Allah bikin marah dan Allah gak akan hiraukan di akhirat. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, pejabat yang kadzdzab, tukang kibul. Orang tuh kalau sekali kibul, ya tutupin kibul kedua, tutupin kibul ketiga. Sekali orang pernah bohong, jangan percaya kepada dia. Tahu dia? Di perkara yang besar.
Makanya agama itu nggak mungkin dilakukan orang yang tukang ngibul, bohong. Ya, orang itu kalau bohong pertama mesti ditutupin bohong terus berlanjut. Orang kalau bohong kedua mesti ditutupin bohong ketiga. Jangan percaya orang bohong, sekali bohong, bohong dia. Udah wataknya. Kadang-kadang bohong itu santai. Ada orang tuh bohong kan celingan-celingan, khawatir ketahuan. Tapi kalau sudah biasa bohong, santai. Masya Allah. Hati-hati. Yang ketiga yang dicuekin oleh Allah, wa'ilun mustakbir. Orang miskin tapi udah miskin, sombong. Orang kaya sombong, ada yang disombongin, kayanya. Ya. Orang cantik sombong, ada yang disombongin, cakepnya. Orang pangkat sombong, ada yang disombongin, pangkatnya. Ini sudah gatel-gatel, gak punya duit, tapi sombong. Diajak ke masjid gak mau, sok sibuk, handphonenya gak ada pulsanya, angkat-angkat sendiri, ngomong sendiri, gak ada lawannya. Masya Allah. Nah, ini orang sombong. Dan kemudian yang keempat, ancaman orang sombong, Allah gak mencintai. Tadi ayat mengatakan itu mendapatkan murkanya Allah. Memang Allah gak suka. Bahkan dalam ayat tersebut katakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Dalam surah An-Nahl, Allah itu gak bakalan cinta, gak bakal seneng sama orang yang sombong. Sebab orang yang sombong narik selendangnya Allah. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, sombong itu selendangku. Yang pantas sombong cuma aku, kata Allah Ta'ala. Siapa yang sombong nantang aku berarti dia. Allah pemilik semuanya. Dan yang kelima, orang yang sombong itu bisa menjadi sebab berpaling dari ayat Allah. Bisa menjadi sebab berpalingnya dari ayat Allah Ta'ala. Menolak kebenaran dan lain sebagainya, berawal dari sombong. Jamaah rahimahullah, itulah yang kita sampaikan. Pada kaji kita kali ini, itu salah satu hal ataupun sifat yang menjadi kesulitan untuk menuju Shiratal Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, jangan sampai muncul hal yang seperti itu. Jangan juga berpihak kepada orang yang buruk, khawatir kayak cicak, walaupun cuma dalam hati doang, khawatir. Sampai akhir zaman, pada cicak itu niupnya zaman kapan itu? Zaman Ibrahim. Dan yang niup cicak bukan cicak hari ini, nggak hidup dia, tapi yang hidup hari ini adalah keturunannya. Keturunannya itu kena sama Allah. Jadi hadis sahih. Insyaallah. Dulu itu gitu. Saya masih kecil belum ngerti. Kami punya rumah itu kayu semuanya. Zaman itu. Lah orang tua itu punya rotan. Tiap malam habis ngaji Isya itu sibuknya minta ampun cicak di game dibabatin semuanya, rame amat. Biar hilang cicak ini. Tiap hari punya rotan khusus. Baru gede-gede ngaji, ya Allah, bener mau saya dinatinya Aisyah punya domba. Saking kepinginnya dapat pahala, selain jijik dapat pahala niatnya. Itu apa? Bunuh cicak. Karena ini berpihak ke kebatilan. Masya Allah. Demikian insyaallah. Sebelum ditutup, kalau ada yang diutarakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau biasanya misalnya kita puasa Senin Kemis, tapi pada suatu saat ada yang kita lupa, atau berhalangan untuk misalnya salah satu Senin atau Kemis, bisa diganti dengan hari lain nggak Pak Ustaz? Oh gitu. Biasanya Senin Kemis, bisa nggak mengganti, mengqadha karena sudah kebiasaan, diganti hari lain? Bisa? Boleh. Sepanjang bukan pada hari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Terus ada satu puasa. Kita kan biasa puasa misalnya Senin Kemis rutin Pak Ustaz. Tapi boleh nggak kita melaksanakan puasa lain di Maulid gitu Pak, 3 hari? Ya boleh, kan hal yang sunnah. Jadi perkara sunnah itu ditumpuk, nggak ada masalah juga. Sekarang yang Maulidnya umpamanya hari Ahad, ya nggak masalah.
Nanti Ahad Senin. Kalau merbitnya itu pas hari Senin, ya Senin itu sekaligus Senin, sekaligus yang merbit. Maka yang mendapatkan nilai double yang ada. Gak apa-apa. Di perkara yang sunnah, hal yang sunnah itu dibolehkan. Nanti menjadi kedekatan kepada Allah. Ya, moga. Mengenai pembunuhan tadi, ada riwayat yang bunuh 99 orang ya, divonis masuk surga karena tobat. Tadi sebelum meninggal tobat dia, dan tobatnya nggak main-main. Ya, jadi habis 99 orang dibabar, makanya tanya Ustaz, ada nggak tak untuk tobat? Aku sudah habisin 99 orang. Ustaznya nggak pakai ngaji, ngajinya separuh. Ya, apa kata ustaznya tadi? Tidak ada orang 99 habis kamu bunuh sekarang ngomong tobat. Tidak ada tobat. Dia ngomong nggak ada tobat, cabut pedangnya, tak genepin sekalian. Ustaznya penggal saat ini. Ya, maka ia berputus asa mau menjalankan saking kesel, ya genepin sampai 100. Tapi pada akhirnya ia pun kepingin tobat, ketemu ustaz yang benar. Ya, kata ustaznya, ada sehebat apapun dosamu, jika melakukan taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha itu sama dikatakan kau tinggalkan tempatmu karena nggak kondusif, ya, menuju tempat pondok lah, menuju tempat yang lebih kondusif. Di tengah jalan keburu mati, makanya malaikat geger. Kata malaikat, ini bagianku ini. Kata malaikat neraka, ini bagianku, ya. Kata malaikat surga rahmat, ini bagianku yang mau tobat. Kata neraka, enggak, orang biasa membunuh orang, tobatnya belum apa-apain, baru cuma jalan doang. Ya, maka diputuskan oleh Allah karena rahmannya Allah, sehingga kemudian dimenangkan malaikat rahmat, sehingga ia diampuni dosanya ta'ala. Jadi apa ia masuk surga? Masuk surga, ya, karena tahu tobat. Khalid bin Walid pernah mengubur abrik. Wahsy pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, kesedihan yang paling sedih yang dialami oleh Nabi saat terbunuhnya pamandanya Sayyidina Hamzah. Karena gak cuma ditombak, dirobek itu dada, ya. Tetapi kemudian dia tobat. Jadi kalau yang tadi disebutkan tadi, kalau taubatan nasuha benar-benar sesuai dengan rukun tobat, maka itu urusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka semoga Allah akan ampuni. Kalau begitu nanti taubat itu namanya direncanain. Iya, kalau kemudian benar-benar tobat, kalau kemudian ajar yang dulu, ini jadi masalah. Kemudian ada orang Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ada dalam hadis Nabi mengatakan demikian. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami ngerti, fama balul maqtul, bagaimana dengan yang terbunuh, kok masuk neraka? Kata Nabi, yang terbunuh itu kepingin membunuh. Jadi kalau tadi babnya bab tobat, bab rahmat Allah, ini babnya niat, yang pengen membunuh. Nah, maka ia masuk neraka duluan terbunuh. Nah, ada orang yang kemudian sama, terbunuh juga, tetapi nggak ada niat untuk membunuh, namun ia terbunuh karena membela dirinya. Ada dalam hadis yang lain lagi, ya, man qatala duna malihi, ya, bahwa syahid, siapa orang yang mati karena membela hartanya. Syahid, bila harta saja syahid. Ya, Allahu Akbar, ketika sholat tas kita dijamret orang, maka kita tarik menarik itu dalam kondisi sholatnya nggak batal. Ya, ternyata orangnya ada, kalau sudah lari batal maunya. Nah, kita kejar, ketika kita kejar, ya, kita duel dengannya, terbunuh kita gara-gara hanya tas tadi itu. Ya, tas yang isinya lemper 2 undangan tadi itu. Nah, ini bukan begitu ya. Tapi membela tasnya, bela hartanya, tetap walaupun cuma tas yang isinya lemper 2, tetap dia disebut syahid. Ya, maka laduna nafsi bahwa syahid, siapa orang yang terbunuh, ya, yang dalam rangka membela dirinya, maka ia syahid. Begitu pula kemudian, ya, orang yang membela, ya, agamanya. Jadi itu disebut syahid. Allah.
Ada yang lain? Yang gimana Pak? Kalau dalam negara Muslim yang chaos, itu yang kita dukung yang mana? Siapa yang didukung? Yang didukung adalah yang benar. Kayaknya dua-duanya benar Pak Ustaz. Enggak mungkin. Mesti ada yang salah. Kalau dua-duanya benar, maka didamaikan. Ya, didamaikan kemudian kita terbunuh, maka itu adalah kebaikan yang besar. Jadi mendamaikan. Karena ada juga yang mengatakan tadi itu, orang saling membunuh, maka masuk neraka. Karena sama-sama muslim. Sama-sama muslim, dia niat membunuh dan dia kemudian terbunuh. Gak ada yang dibela. Tapi kalau kemudian dia membela agamanya, syahid. Membela dirinya, syahid. Membela hartanya, syahid. Membela keluarganya, syahid. Ya, lah membela saudaranya, ya, maka mesti ia akan mati syahid bila saudara yang dibela itu adalah muslim yang baik. Itu masuk dalam deretan orang yang cepat, kemarin kan gitu kan, yang cepat di jembatan Shiratal Mustaqim yang tidak terhalangi. Itu antara lain orang yang menyelamatkan nyawa jiwa seorang muslim. Ya gitu. Jadi kalau kemudian sama-sama muslim berantem itu kan, maka yang terbaik adalah memisahkan. Maka kita nggak bisa komentar. Kadang-kadang orang kemudian disangkut pautkan dengan urusan perang Siffin, perang Jamal. Perang Siffin, perang Jamal itu masya Allah bukan cuma muslim, sahabat. Ini perang Siffin, perang Jamal, terus dengan Muawiyah, dengan Sayyidatina Aisyah, ya, terjadi pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib. Maka kebanyakan para ulama, para guru mengatakan diam dalam masalah ini. Kenapa? Mereka orang-orang yang besar, menjadi contoh, dan mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi yang memang bunuh-membunuh soal dalam urusan politik itu sudah ada sejak zaman Allah. Dalam kekhalifahan bukan seperti berdarah jamaah yang boleh. Nah itu. Ada yang lain yang mau lihat? Ya gimana? Tadi saya katakan setelah dia membunuh orang 99 yang ke-100 dia bunuh, lalu kalau dia hijrah, insya Allah dia akan diampuni. Bukan hijrahnya, tobat. Bukan hijrahnya, tobat. Lah tobat itu tadi kata kiainya tadi, Pak Kiai tadi mengatakan, kalau kamu masih ada di kampungmu, kamu jadi pembunuh lagi nanti, karena gak kondusif kampung kamu itu banyak orang maksiat. Sekarang kalau koruptor di suatu daerah, dia dihukum, dia mencalonkan lagi, itu bagaimana sekarang? Gak usah dipilih. Yang gak bener kan rakyat Pak. Saya ngomong sama anak saya tadi malam ini jadi. Iya yang gak bener itu rakyat. Saya ingin mengatakan bukan pemimpinnya, sebenarnya rakyatnya. Udah tahu seperti itu, masih aja milih. Udah tahu bapaknya kayak begitu, masih aja milih anaknya. Udah tahu kemudian pamannya masih aja milih ponakannya. Jadi yang salah siapa? Udah titik. Maka perbaiki rakyat ini dulu. Individunya diperbaiki, maka muncul pemimpin yang baik dari individu. Itu. Jadi yang salah itu rakyat. Pilihannya pilihan langsung kok. Berarti yang salah rakyat. Tuh. Yang gimana lagi? Yang soal 99 tadi masih masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka apa enggaknya enggak ada dalam hadis itu. Jadi urusannya Allah. Cuma tadi bahas tentang masalah taubat. Dan orang kalau sudah taubat, nanti dosanya kemudian ditampakkan, suruh ngakuin, kan gitu kemarin waktu hisab itu, maka setelah itu kemudian diampunkan. Ada namanya pemutihan. Jadi dalam di akhir itu ada namanya pemutihan. Umar bin Khattab mantan jigal. Ya, Khalid bin Walid mantan pembunuh. Khalid bin Walid yang mengobrak abdi perang Uhud, Khalid bin Walid. Wahsy itu sampai datang ke Nabi, itu sampai pertanyaannya detail. Ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam, apa dosaku diampuni? Ya, diampuni. Ayatnya ada enggak ya Rasulullah? Tapi begitu. Sambil katakan ini ayatnya, kecuali ilaman amana wa amila sholihah, kecuali orang yang iman, amal soleh, maka Allah akan ampuni. Apakah itu termasuk dalam ayat itu? Karena aku gak disebutin dalam ayat itu. Itu Wahsy. Saking detailnya, ibarat kata kalau aku gak diampuni, ya udah begini aja lah. Ya.
Sampai 3 ayat itu urusannya wahyu. Hingga sampai akhirnya Nabi mengatakan, Allah berfirman, wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa akan rahmatnya Allah. Maka setelah itu baru wahyu masuk Islam, dan dia bersumpah untuk mengobrak-abrik orang kafir. Ini syarat tobat. Kenapa dia bersumpah untuk mengobrak-abrik orang kafir? Sebab dia itu tobat dari mengobrak-abrik orang Muslim. Kan begitu, Pak. Maka tadi itu koruptor. Bagaimana cara tobatnya? Bukan dengan sedekah bangun masjid, bukan dengan zikir sepanjang malam. Ini cara tobatnya koruptor itu adalah dengan cara mengembalikan pada yang berhak dan minta maaf. Kalau rakyatnya belum maafin, enak saja kamu maafin, udah susah begini, kopat-kopit kamu ambil util 10.000, nggak bisa. Nah kalau sudah begitu sampai kiamat nggak bisa. Ini tadi Hukuman yang dijatuhkan itu apa bukan salah satu? enggak. Wong dia menerima hukuman karena terpaksa. Ya, bahkan dalam hukuman mesti dia otak-atik sana sini. Gimana caranya bisa ringan? Lihat aja ending orang-orang kayak gitu. Gayanya tuh dihakimi, dihukumin ya. Novel Baswedan dan Wetan juga begitu. Ujung-ujungnya cuma 2 tahun. Tak paham. Rakyat itu kan nggak bodoh. Begini nggak bodoh. Gimana Pak Haji? Ini kita dalam rangka melaksanakan atau menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Orang menyatakan itu radikal nggak, Pak? Bukan. Gitu aja. Apa radikal ya orang? Ya. Oh, Nabi Ibrahim itu. Ya. Pada saat itu apa kata orang-orang? Ibrahim, yuk ke alun-alun. Nabi udah ke alun-alun nyembah patung-patung. Ya. Tapi gak punya kekuatan. Ibrahim itu orang yang dakwah, ya, di daerahnya dengan musuh semua rakyat yang ada. Karena gak ada yang dukung sama sekali. Tidak ada pengikut satupun Ibrahim alaihissalam. Tidak ada keluarga satupun yang bela Ibrahim. Ansarnya gak ada. Nabi masih ada Abu Bakar. Kalau Ibrahim itu tidak. Ibrahim itu dakwah sendiri. Masya Allah. Strategi dipasang. Ya, apa dikatakan oleh Tuhan? Ini sakit, perutku mules. Ya bohong. Dengan mengatakan perutnya mules. Ketika orang-orang sudah keluar semua, keluar alun, maka Ibrahim datang ke gereja itu, penuhin semuanya, cedak, akhirnya hancur semuanya, ditinggalin satu yang dikalungin kapak. Radikal gak itu? Radikal itu namanya. Tidak radikal gerak cepat, namanya radikal. Jadi itu bukan disebut dengan radikal. Jadi oposisi dengan pemerintah. Ya. Habis itu kemudian kaget orang-orang datang. Loh, kok patung pada? Siapa yang hancurin ini? Ya cari-cari coba. Kayaknya sebelum kita ke alun-alun kemarin itu ada orang yang gak seneng sama Tuhan kita. Terus ujung-ujungnya alasan perutnya sakit. Jangan-jangan dia, kayaknya dia itu yang agak sinis melihat Tuhan kita ya. Panggil Ibrahim. Ibrahim, apa benar engkau yang hancurin? Tuh jangan nuduh dulu. Tanyain dulu. Kalau semuanya hancur tinggal satu, jangan-jangan dia yang bisa. Ya. Apalagi kemudian ada kalungan Ka'bah, jangan-jangan dia yang bisa. Coba kalian tanya. Saat itu, terang Quran, saat itu semua pikiran terbuka lah. Gak mungkin lah. Masa patung jalan-jalan ngerukin patung yang lain? Gak mungkin. Benar ini bocah ini benar awalnya. Pada saat itu mengatakan dalam hatinya, benar ini bocah. Pada saat itu masih muda. Ini Fatan itu masih muda. Ya, benar ini orang. Tapi enggak. Kalau kita ngikutin dia, masalah kekuasaan lagi. Pada saat itu apa? Otak mereka sudah mengatakan benar ini. Akhirnya kemudian ya rekonsiliasi nggak mau ditempuh, dialog nggak mau, pasti kalah. Dialog pinter dialog ini Ibrahim ini. Akhirnya main kekuasaan. Gitu. Modelnya kan begitu. Dan itu nanti dilihat lagi di akhir zaman lagi muncul lagi. Dialog nggak mau, otak mereka buntu untuk melawan kecerdasan daripada Ibrahim. Dari kalimat, loh tanyain dulu dong patungnya. Itu aja udah bikin greget. Ya juga sih mau ya.
Kata mereka, mana mungkin patung bisa jalan? Quran mengatakan demikian. Maka kata Ibrahim, kalau kemudian patung jalan saja nggak bisa, ngapain kalian minta? Itu akhirnya mereka bicaranya dengan bahasa kekuasaan. Sama Pak dengan Nabi Musa segala itu. Itu Allah alam. Ada yang lain maunya. Di akhir zaman gitu maunya. Kira akhir zaman itu Masya Allah. Makanya jangan nyari aman hidupnya. Nyari aman aja apa? Gak boleh, harus berpihak. Walaupun pihak itu dalam apa? Nanti. Apa kata Rasulullah? Ya, marra'a minkum mungkaran. Siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Rubah dengan power. Gunakan dong kekuasaan. Ya, gunakan kekuasaan. Ya, Masya Allah. Kalau nggak bisa untuk dengan power, apa kata Nabi? Dengan lidah ngomong. Itu nggak benar, itu salah. Kita lihat. Dan yang paling disebut jihad ketika ngomong begitu di hadapan penguasa. Ya, qaulul haq inda sultanil jahir. Ngomong yang benar di sisi raja yang nggak benar. Oh, ini jihad. Sebab ini ancaman bunuh. Ya. Dan yang ketiga kata Nabi, bahwa fi qalbi. Ya, apa kalau nggak bisa ilah yastati, ya, maka dengan hati. Dan kata Rasulullah, hati itu paling lemah. Berarti dalam hadis yang lain, kalau hatinya saja nggak bergerak, tanyakan dia punya iman nggak sih dia? Ya, jadi paling itu dalam, ya Allah nggak benar, ya Allah nggak benar nih orang. Suruh jaga laut, malah ngurusin benur, suruh ngurusin kopi, malah ngentit, mau deh. Gak bener ya Allah. Tapi ngomong siapa yang dengerin? Mau ngerubah siapa kita? Mau ya. Dari paling gak apa? Dalam. Kalau dalam hati adalah urusan dia lah yang meninggalkan saya. Itu berarti dosa. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang tidak peduli terhadap urusan muslim, laisa minna. Gak diakui menjadi umat Nabi, itu bahaya. Ya kenapa Ji? Kalau kita mendoakan orang zalim itu boleh Pak? Boleh. Mendoakan Boleh. kejelekan maksudnya. Boleh dalam kondisi tertentu, dalam kondisi tertentu dibolehkan, ya, dibolehkan dalam kondisi tertentu. Karena menghadapi manusia itu ada 4 cara menurut Quran. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu membalas dengan yang sama, ya, berarti balas itu boleh. Dan yang diomongin gak seberapa dengan perbuatan dia lebih kejam lagi, maka itu boleh. Yang kedua baru tahan amarah, 3 baru memaafkan, 4 baru membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi apakah boleh mendoakan? Nabi pernah mendoakan buruk pada suku Zakwan, jika itu yang diperselisihkan tentang kunut subuh itu. Sebab habis itu kemudian Nabi berhentinya ini berhenti kunut apa berhenti doain yang buruk tadi itu. Itu menjadi persen ulama. Sehingga kemudian ada yang melaksanakan ambil mazhab yang lain yaitu Syafi'i mengatakan kunut, mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak kunut. Gak ada masalah, ya, karena dalam beberapa pembahasan tentang hadis Nabi tidak melakukan kunut lagi, ya, tidak melakukan doa itu lagi. Lah, apakah kunutnya yang berhenti ataukah doain yang buruk tadi itu? Karena dalam kunut tadi itu ada doa yang buruk terhadap beberapa suku yang saking kurang ajarnya kepada Islam. Jadi boleh dalam kondisi tertentu, ya, kalau kemudian dikit-dikit nyumpah nggak boleh, dikit-dikit doain yang buruk sambil geledek aja ya Allah nggak boleh mau. Nah, jadi tetap doa yang baik, ya, dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, engkau lah ya Allah yang tahu caranya, kuserahkan semuanya kepada kan gitu. Apakah Nabi pernah mendoakan yang buruk? Pernah. Jadi kalau mengatakan Nabi nggak pernah doa yang buruk, ya siapa bilang? Nabi nggak pernah marah, siapa bilang? Nah, ya. Ada saat-saat Nabi marah, ada saat-saat Nabi yang dakwah kemudian sampai ambil senjata. 60 pertempuran di zaman Nabi, 60 pertempuran. Usia Nabi 63. Kita sekali tempur aja nggak ada. Ya, makanya jangan sok baik. Sok baik sama orang yang nggak baik, tetapi nggak baik sama orang yang, nah itu kan nggak benar. Mukmin itu punya loyalitas dan anti loyalitas. Al-Fatah 29, asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Sama kafir tegas, sama mukmin lembut. Ya, beda. Sama kafir lembut,
Sama mukmin galak, ngawur ya. Sama maksiat lembut ya, namanya lonte, suatu saat juga tobat. Ya tak apa, kita nggak boleh mencaci maki. Sama muslim diomongin, ya cangkemmu bos, sudah ngomong cangkemmu bos itu nggak kasar. Itu nggak benar, kacau. Ya tadi harus loyalitas dan anti loyalitas itu aja mau. Maka kita hidup di zaman fitnah, maka semuanya harus mendoakan ulama-ulama kita doakan ya. Ustaz Abdul Somad udah mau diperkarakan, ini apa ya? Udah mau masuk penjara tuh, masya Allah, ya masya Allah, ya. Kita doain semuanya supaya umat ini melek ya. Apalagi kita punya pemimpin, alhamdulillah, pemimpin kita wakilnya adalah seorang kiai haji. Maaf ya, semoga punya keperpihakan terhadap Islam dan umatnya, paling nggak menjadi penenang daripada umat ini ya. Kalau enggak ya semoga lebih baik copot lah kalau memang itu tidak ada manfaatnya, karena akan besar tanggung jawab nanti di akhirat. Tapi tetap kita masih berharap kebaikan-kebaikan. Demikian jamaah yang mulia, semoga manfaat, semoga Allah ridhoi. Kita tutup dengan bacaan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.